Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian jemaat yang dikasih Tuhan. Tanpa terasa kita sudah masuk di Sabtu pertama di bulan April. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan terus memberikan kita kesehatan, kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera yang berlimpah dalam Tuhan. Mari kita satukan hati kita untuk kita memuji, menyembah, memuliakan namanya, dan menikmati hadiratnya di dalam setiap puji-pujian yang akan kita naikkan kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur pada saat pagi hari ini kami bisa menikmati hadirat-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Bahkan sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami memohon kuasa Tuhan bekerja dalam ibadah doa pagi kami, dalam setiap puji-pujian yang kami naikkan. Bahkan sebentar nanti akan ada kebenaran firman Tuhan yang menjadi landasan untuk kami bersyukur kepada Tuhan sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kita naikkan dari awal kembali pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah
mengucapkan syukur kepadamu Tuhan. Syukur atas kasih setiamu bagi kami. Haleluya. Yesus. Haleluya. Yesus ku sembah Kau.
dileburi oleh firman-Mu Tuhan. Tapi izinkan kami sekali lagi untuk mengagungkan nama-Mu, untuk menyatakan bahwa kuasa-Mu tak terbatas dalam hidup kami, karena kami percaya mujizat-Mu terus ada dalam hidup kami. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan, mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan. Saya serahkan pada hamba-Nya, ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat, ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Haleluya, haleluya. Bapa yang di surga, terima kasih. Pagi hari ini kami naikkan syukur untuk kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk semua berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Hari ini sebelum kami akan memulai setiap aktivitas kami bersyukur Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami datang kepadamu, memuji memuliakan nama-Mu, dan juga kami akan mendengarkan firman Allah. Terima kasih untuk persekutuan pagi hari ini. Dan kalau tadi kami sudah memuliakan Tuhan, kini saatnya kami akan juga diberkati oleh firman Allah. Tuhan urapi setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun jemaat kekasih Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami boleh sama-sama mengalami kuasa firman itu yang akan mengubahkan setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan pemberitaan firman ke dalam tangan-Mu. Kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Berkatilah kami melalui firman Allah yang kami akan renungkan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu berada. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Markus 2 ayat 1-12. Markus pasal yang kedua ayat yang ke-1-12. Saya akan bacakan buat kita Bapak Ibu, demikian firman Tuhan. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan pintu pun tidak.
Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, orang menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Amin. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan dan juga melakukan firman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, firman Tuhan pagi hari ini saya berikan judul kerendahan hati dan iman yang aktif. Kerendahan hati dan iman yang aktif. Bapak Ibu, dari kisah ini kita bisa membayangkan ya, ada seorang lumpuh yang datang kepada Yesus. Dan kita tahu orang lumpuh itu tidak bisa apa-apa, dia hanya terbaring di tempat tidur. Dia hanya bisa berharap. Mungkin dia tahu Yesus menyembuhkan, Yesus memulihkan, tetapi dia tidak bisa apa-apa. Karena apa? Karena dia lumpuh gitu. Dia terbaring tempat tidur. Dia hanya bisa mendengar atau melihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang, dan dia punya kerinduan untuk dia mengalami kesembuhan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhannya, di tengah-tengah keterbatasan yang dia miliki, ada teman-temannya yang memiliki iman yang aktif dan juga hati yang berbelas kasihan, dan akhirnya menggotong orang lumpuh itu berjumpa dengan Yesus, sehingga orang lumpuh itu dia bisa bertemu dengan Yesus, dan bukan saja dia menerima kesembuhan, tetapi dia juga mengalami pengampunan dosanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari kisah ini ada 2 poin yang ingin saya seberangkan. Pertama, yaitu sikap kerendahan hati, dan kedua, iman yang aktif. Nah, kerendahan hati yang saya masukkan di sini adalah kita membutuhkan Tuhan. Kita manusia lemah, kita membutuhkan Tuhan atas semua aspek kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, Billy Graham pernah mengatakan begini, jalan menuju surga dimulai dengan pengakuan bahwa kita tidak bisa mencapainya sendiri. Seperti orang lumpuh yang datang kepada Yesus, kita juga tidak bisa menyelamatkan diri kita dari masalah dosa. Kita lihat orang lumpuh tadi, dia hanya bisa terbaring di tempat tidurnya. Sementara Yesus ada dalam suatu rumah, dan di rumah itu penuh sesak. Untuk dia bisa bertemu Yesus sangat sulit karena rumah itu sudah dipenuhi banyak orang. Nah, akhirnya kita tahu bahwa oleh karena belas kasihan teman-temannya, maka teman-temannya itu berpikir out of the box ya, bagaimana menolong orang ini, dan akhirnya singkat kata orang ini dibawa ke atas, lalu atapnya dijebol, dan dia akhirnya diturunkan tepat di mana Yesus berada. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian juga kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus mempunyai sikap yang rendah hati, sama seperti orang lumpuh ini. Dia tahu dia terbatas, dia tidak bisa apa-apa, dia butuh kesembuhan. Oleh sebab itu dia
punya pengharapan bahwa dia akan disembuhkan, sementara dia terbatas dari sisi kesehatannya, dari sisi tubuhnya yang lemah, yang lumpuh. Dia punya sikap berharap dan juga sikap rendah hati supaya dia bisa mengalami mujizat itu. Nah, Bapak Ibu, coba Bapak Ibu lihat di sini ya. Dikatakan bahwa ketika orang lumpuh itu diturunkan di ayat kelima ya, ketika orang lumpuh itu diturunkan tepat di mana Yesus berada, lalu Yesus melihat iman dari teman-temannya dan Yesus katakan bahwa, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Nah, ini menarik Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus mengampuni lebih dulu dosanya sebelum menyembuhkan tubuh dari si orang lumpuh tersebut. Nah, ini sebenarnya menunjukkan bahwa Bapak Ibu, bahwa masalah terbesar dari si orang lumpuh ini adalah bukanlah sakit secara fisik, tetapi dosa. Nah, sama juga dengan kita Bapak Ibu, bahwa masalah terbesar kita itu adalah dosa yang memisahkan kita dari Allah. Nah, ketika orang lumpuh ini bertemu dengan Yesus, mujizat pertama yang Yesus lakukan adalah Yesus mengampuni dosanya. Nah, sama juga Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita berjumpa dengan Yesus, ketika kita datang kepada Yesus, mujizat pertama yang Yesus lakukan bukan menyembuhkan secara fisik dulu, bukan menyembuhkan secara finansial dulu. Dia menyembuhkan dosa kita. Baru yang lain-lainnya itu Yesus lakukan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, janganlah orientasi kita hanya mencari mujizat, tetapi carilah Yesus. Sebab apa? Sebab Dia yang bisa mengampuni kita dari segala dosa. Dia tahu setiap detail permasalahan kita. Dia tahu sumber masalah kita itu apa. Dia tahu sumber keadaan kita itu bagaimana. Oleh sebab itu dalam kisah ini Yesus katakan, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tuhan tidak menyembuhkan tubuhnya dulu, tapi Tuhan mengampuni dosanya. Ini menunjukkan bahwa Yesus itu adalah pribadi yang bisa mengampuni dosa. Dan kita tahu hanya Allah lah yang bisa untuk mengampuni dosa. Dengan kata lain, bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah itu sendiri yang sanggup untuk menyembuhkan dan juga mengampuni segala dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini pertanyaan refleksi buat kita. Apakah saat ini Bapak Ibu kita cukup mempunyai kerendahan hati untuk kita mengakui bahwa kita butuh Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara sekalian, posisikan kita seperti orang lumpuh tadi, di mana kita tidak bisa lagi berbuat apa-apa dalam kondisi kita. Kita butuh Tuhan. Kembangkanlah sikap kerendahan hati. Sama seperti orang lumpuh yang hanya punya pengharapan dan hanya istilahnya bermohonkan belas kasihan dari teman-temannya. Orang lumpuh itu dia punya sikap yang rendah hati. Dia hanya berharap supaya teman-temannya itu menolong dia bertemu dengan Yesus. Karena dia tidak bisa apa-apa lagi Bapak Ibu. Mari kita belajar ya. Kita posisikan diri kita, hati kita untuk kita senantiasa punya sikap rendah hati bahwa kita butuh Tuhan di dalam semua aspek kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, yang kedua yang bisa kita pelajari bersama yaitu iman yang aktif. Nah, iman yang aktif yang saya maksudkan di sini adalah iman yang bertindak, iman yang tidak menunggu, iman yang mau untuk melakukan segala sesuatunya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ada seorang penginjil atau misionaris zaman dahulu di Tiongkok yang bernama Hudson Taylor. Hudson Taylor ini pernah berkata begini, iman yang sejati bukan hanya percaya bahwa Tuhan bisa, tetapi juga bertindak seolah-olah Dia akan melakukannya. Sekali lagi, iman yang sejati bukan hanya percaya bahwa Tuhan bisa, tetapi juga bertindak seolah-olah Dia akan melakukannya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-teman dari orang lumpuh ini itu bukan hanya percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan, tetapi mereka juga bertindak Bapak Ibu. Mereka bertindak dengan cara apa? Mereka menjebol atap rumah itu Bapak Ibu Saudara sekalian, lalu menurunkan temannya si orang lumpuh ini tepat di hadapan Yesus. Nah,
kita lihat ketika orang lumpuh itu turun, maka mujizat terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena apa? Oleh karena keaktifan dari iman teman-temannya. Dikatakan tadi ayat firman Tuhan yang kita baca, ketika Yesus melihat iman dari orang-orang yang menurunkan itu, Yesus melakukan mujizat di situ. Dia mengampuni dosa dan sekaligus juga dia membuat orang lumpuh itu bisa berjalan. Nah, Bapak Ibu, bicara soal iman yang sejati, iman yang sejati itu tidak hanya bisa terbatas dari sebatas harapan. Iman yang sejati itu bukan hanya sebatas doa, Bapak Ibu, tetapi ada usaha, ada bagian, ada tindakan yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Allah bekerja, kita juga harus bekerja, Bapak Ibu. Memang Allah lah yang menentukan segala sesuatunya, tetapi Allah juga mau kita melakukan bagian kita, begitu. Nah, jika kita ini ingin hidup dekat dengan Tuhan, ingin hidup mengalami kuasa Tuhan, jangan kita hanya sebatas tahu, jangan kita hanya sebatas berharap. Mulailah untuk kita berdoa, mulailah untuk kita membaca firman, merenungkan firman, dan mulailah kita untuk hidup sesuai dengan firman itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu membuktikan bahwa iman kita aktif, bukan pasif. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu dalam surat Ibrani dikatakan bahwa tanpa iman seorang tidak mungkin berkenan di hadapan Allah. Nah, iman yang dimaksud di sini adalah iman yang aktif. Iman yang percaya kepada Allah sungguh-sungguh itu iman yang aktif. Artinya dia percaya, dia juga mau mengikuti apa yang Allah kehendaki di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita ingin mengalami mujizat kesembuhan, pemulihan keluarga, diberkati dalam bisnis, usaha, mengalami terobosan dalam pekerjaan, janganlah kita hanya sebatas menunggu. Mulailah untuk bertindak. Iman kita, iman Kristen itu adalah iman yang aktif, bukan iman yang pasif. Iman yang mau untuk bertindak. Di ayat yang kelima, ketika Yesus melihat iman dari teman-teman si lumpuh itu, maka Yesus melakukan mujizat di situ, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, pertanyaan refleksi buat kita, apakah saat ini dalam kondisi kita masing-masing, kita punya iman yang aktif itu, iman yang mau bertindak, atau kita hanya sebatas menunggu, Bapak Ibu Saudara sekalian? Pertanyaan ini hanya Bapak Ibu Saudara sekalian yang jawab. Apakah kita punya iman yang aktif atau kita hanya sebatas menunggu? Mulailah untuk kita memiliki iman yang aktif, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu, sebagai penutup, saya ingin menyimpulkan renungan pada saat pagi hari ini. Ingatlah, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk kita memiliki, pertama, sikap yang rendah hati. Kerendahan hati ini berbicara tentang bahwa kita ini membutuhkan Tuhan, mulai dari aspek yang sifatnya kekal, yaitu keselamatan, sampai dengan aspek kehidupan kita sehari-hari. Kita harus punya sikap yang bergantung kepada Tuhan. Itulah sikap yang rendah hati. Kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sampai pikiran kita atau tindakan kita sehari-hari itu sebaliknya, kita berjalan menurut kehendak kita sendiri. Tapi biarlah kita mengembangkan suatu sikap kerendahan hati di mana kita membutuhkan Tuhan dan kita mengakui Tuhan kita tidak bisa apa-apa tanpa Dia. Dan kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga harus memiliki iman yang aktif, iman yang bergerak, iman yang progresif, iman yang bertindak, iman yang mau untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Iman yang tidak hanya sebatas menunggu, tidak hanya sebatas hanya percaya, tetapi iman yang percaya dan melakukan kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari jangan kita hanya menunggu, tapi mulailah untuk percaya, yaitu bertindak dengan iman. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian,
pertanyaan dan ini tantangan buat kita Bapak Ibu. Apakah selama ini Bapak Ibu kita sudah memiliki sikap kerendahan hati itu? Kedua, apakah saat ini kita sudah memiliki iman yang aktif itu? Bapak Ibu Saudara sekalian, ingatlah dalam Yakobus 2 ayat 17, iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Mari miliki sikap yang rendah hati dan juga milikilah iman yang bertindak. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan biarlah hari-hari Bapak Ibu semakin dituntun dan juga semakin peka terhadap suaranya. Saya berdoa Bapak Ibu menjalani hari ini maupun hari-hari ke depan, Bapak Ibu menjalaninya bersama dengan Tuhan di dalam kerendahan hati dan juga di dalam iman yang aktif, iman yang bertindak, iman yang sungguh-sungguh percaya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Terima kasih untuk firman yang telah kami dengar bersama pagi hari ini. Berkati jemaat Tuhan dan setiap kami yang mendengarkan firman Allah. Biarlah firman ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami boleh menghidupi dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, saat ini hamba-Mu berdoa untuk setiap kami yang mengikuti ibadah doa pagi ini. Mungkin mereka bergumul di dalam iman mereka. Mungkin mereka bergumul di dalam keadaan mereka. Kami berdoa, hamba-Mu berdoa, Tuhan taruh sikap hati yang senantiasa. Jemaat senantiasa membutuhkan Tuhan. Taruh Tuhan Yesus dalam hati mereka sebuah kesadaran bahwa iman mereka adalah iman yang aktif. Karena iman yang percaya kepada Kristus adalah iman yang memiliki kuasa yang besar untuk melakukan segala perkara kami. Karena kami tahu kami beriman kepada Allah yang sanggup untuk melakukan segala sesuatunya. Allah yang menciptakan segala sesuatunya, Allah yang maha kuasa, Allah yang kami sembah di dalam pribadi anaknya itu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan tolong supaya iman mereka semakin bertumbuh dalam Kristus. Hamba-Mu juga berdoa, mungkin ada jemaat Tuhan, mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, kelemahan tubuh, Tuhan jamah. Mereka yang sedang bergumul ya Tuhan, masalah keuangan, baik di dalam usaha, pekerjaan, bisnis mereka, Tuhan tolong Bapa, buat terobosan, nyatakan berkat-berkat-Mu, penuhi lumbung-lumbung mereka ya Tuhan. Berkatilah setiap pekerjaan dan usaha mereka. Mungkin ada di antara jemaat Tuhan, mereka yang bergumul dalam rumah tangga, Tuhan tolong ya Tuhan. Kalau ada rumah tangga yang sudah mulai retak, Tuhan tolong ikat kembali dengan tali kasih-Mu. Dan saat ini juga mungkin ada hubungan yang kurang baik antara suami istri, orang tua anak, mertua menantu, ataupun relasi-relasi lain dalam keluarga. Tuhan, mari Tuhan pulihkan ya Bapak, sehingga mereka boleh kembali hidup di dalam kasih yang mempersatukan itu, kasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa jikalau ada jemaat Tuhan yang mungkin mereka mengalami keterikatan apapun itu, dosa ataupun hal lain yang membuat mereka jauh daripada Allah, kami mohon Tuhan lepaskan ya Tuhan. Belas kasihan-Mu tercurah dalam kehidupan mereka semua. Mungkin ada pergumulan-pergumulan khusus bagi yang bergumul tentang masalah teman hidup, bagi mereka yang bergumul tentang masa depan, mungkin bergumul tentang anak, belum memiliki keturunan ataupun hal lain. Mereka yang bergumul Tuhan Yesus mungkin dalam studinya, mereka yang bergumul ya Tuhan, berdoa untuk orang tua, untuk keluarganya, mungkin ada yang belum diselamatkan. Tuhan, kami percaya apapun pergumulan jemaat Tuhan, apapun yang menjadi doa-doanya, kami percaya Tuhan Yesus cukup bagi mereka. Dan Tuhan, Engkau sanggup untuk menjawab kebutuhan mereka satu persatu. Kami membawa mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami berdoa, berkati gereja kami, GSJ Ebenezer, beserta dengan seluruh satelit. Biarlah gereja ini semakin dipakai oleh Tuhan. Nyatakan visi dan kehendak-Mu dalam gereja Tuhan. Dan juga biarlah gereja
ini, baik di pusat maupun di satelit, dimanapun gereja ini berada, dimanapun jemaat Tuhan berada, mereka boleh menjadi saksi, mereka boleh menjadi terang, menjadi mercusuar untuk membawa orang-orang datang mengalami Kristus Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami akan mengakhiri ibadah doa pagi hari kami saat ini, dan kami akan menjalani waktu-waktu kami sepanjang hari ini. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan, keluarga kami, orang-orang yang kami kasih ke dalam tangan Tuhan. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus. Tuhan jaga lindungi kami, dan biarlah damai sejahtera-Mu senantiasa memelihara roh, jiwa, tubuh, hati, pikiran kami, dan memimpin kami dalam setiap jalan-jalan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, keluarga kami, apa yang kami miliki semuanya Tuhan ke dalam tangan. Kami percaya Tuhan akan menolong, memberkati, dan menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih, kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, kita mengangkat hati kita akan terima berkat yang daripada Tuhan. Kita akan menjalani hari ini dengan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita dalam setiap apapun yang kita lakukan dan kerjakan saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Mari setiap kita yang percaya dan menerima janji Tuhan katakan amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.